Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat memulai belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembahasan materi, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 11 dan salam equilibrium. Kenapa saya katakan sebagai salam equilibrium? Karena kita akan belajar di materi ekonomi sesuai dengan yang sudah kalian peroleh pada pelajaran kelas 10. Tentunya kalian masih ingat bahwa di pelajaran kelas 10 itu ada materi permintaan dan penawaran. Nah, bertemunya permintaan dan penawaran ini akan menimbulkan suatu keseimbangan yang dinamakan dengan keseimbangan harga atau disebut juga dengan equilibrium price. Oleh karena itu, maka dalam ekonomi, salam yang harus kita pakai itu adalah salam equilibrium, yaitu dengan cara tangan kanan ada di luar, tangan kiri ada di dalam. Sehingga setiap kita memasuki materi pelajaran ekonomi, kita harus mengingat-ingat kembali, yaitu materi-materi yang ada di pelajaran sebelumnya dengan mengatakan salam equilibrium. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang materi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, tentunya kalian akan asing terlebih dahulu, jadi masih belum mengenal tentang materi ini. Tetapi terlebih dahulu, sebelum materi saya jelaskan, kalian harus mengenal terlebih dahulu gurunya, ya, karena saya belum pernah mengajar di kelas 10. Tetapi kalian semuanya sudah pada tahu saya itu siapa. Nah, di dalam layar kalian itu sudah tertulis bahwa guru ekonomi yang akan mengajar pada hari ini di kelas 11 adalah ini sudah tercantum namanya, kemudian tinggal kalian panggil saya dengan panggilan Ibu Lulu. Nah, selanjutnya dalam materi pendapatan nasional, kita diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharuskan untuk memahami apa konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kemudian juga kalian harus bisa menghitung ya, pendapatan nasional. Berapa hasil dari perhitungan pendapatan nasional? Ini harus tahu terlebih dahulu tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, konsep dari pendapatan nasional seperti ini. Ya. Apa arti pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah merupakan suatu istilah yang umum kita pergunakan, yaitu yang digunakan untuk mengukur atau menilai prestasi ekonomi sebuah negara. Nah, sedangkan prestasi ekonomi sebuah negara itu dapat diukur dengan beberapa konsep pendapatan nasional. Konsepnya adalah yang pertama, dapat dihitung dengan produk domestik bruto atau disebut juga dengan PDB. Ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam pendapatan nasional. Nih, produk domestik bruto yang pertama yaitu produksi kotor ya. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau PNB. Yang ketiga, pendapatan domestik. Dan yang keempat ada pendapatan
nasional. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan PDB, PNB, PD, dan PN, marilah kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, PDB, produk domestik bruto, itu disebut juga dengan GDP, yaitu gross domestic product. Artinya bahwa PDB ini adalah jumlah nilai seluruh produk, barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Ya, saya ulang lagi bahwa PDB atau GDP itu adalah jumlah nilai seluruh produk, barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam masa 1 tahun, sama dengan nilai produk warga negara sendiri yang ada di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara asing yang ada di dalam negeri. Nih. Jadi harus kalian pahami ini antara PDB ya. Dengan nanti ada PNB ya. Nah, apa PNB? PNB adalah produk nasional bruto atau disebut juga dengan gross national products atau GNP ya, yaitu jumlah nilai seluruh produk baik itu barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam masa 1 tahun, sama dengan nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara sendiri yang ada di luar negeri. Nah, sekarang coba kita bikin ilustrasi semacam ini. Kan untuk pembagian di sini negara Indonesia, misalnya ini negara Indonesia, A itu adalah warga negara Indonesia yang ada di negara Indonesia. Sedangkan untuk yang B adalah warga negara asing yang berada di negara Indonesia. Sedangkan C itu adalah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, maka untuk mencari PDB ya, itu sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh A. A adalah warga negara Indonesia ditambah dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia. Sedangkan untuk PNB itu sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia ditambah dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga disederhanakan lagi, yaitu PNB itu sama dengan PDB ditambah C dikurangi B. C dikurangi B itu disebut dengan net forex factor atau disebut atau disingkat dengan NFF. Nah, sehingga PNB itu sama dengan PDB ditambah dengan NFF. Nih. Jadi GNP sama dengan GDP ditambah dengan NFF. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa negara itu dikatakan negara maju atau negara berkembang? Maka akan kita lihat di sini, jika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih besar
daripada warga negara asing yang berada di dalam negeri atau di Indonesia, atau disebut juga dengan GNP lebih besar daripada GDP, ya, maka dikatakan dengan negara maju. Nah, ini. Sedangkan jika warga negara asing yang berada di Indonesia lebih besar daripada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, maka dikatakan sebagai negara berkembang. Jadi GDP lebih besar daripada GNP itu disebut dengan negara berkembang. Ya, jadi saya ulang lagi, jika GNP-nya lebih besar daripada GDP, maka negara itu dikatakan dengan negara maju. Sedangkan apabila GDP lebih besar daripada GNP, maka dikatakan negara itu adalah negara berkembang. Ada suatu rumusan bagaimana kalau kita mencari pendapatan domestik, ya. Di sini harus ada PDB, produk domestik bruto. Setelah produk domestik bruto kita kurangi dengan penyusutan, maka hasilnya adalah produk domestik neto. Nah, dari produk domestik neto kita kurangi lagi dengan pajak tidak langsung sehingga akan menghasilkan pendapatan domestik. Saya ulang lagi bahwa pendapatan domestik ini dapat kita cari apabila kita sudah mengetahui berapa PDB dikurangi penyusutan, hasilnya adalah produk domestik neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka akan diperoleh nilai dari pendapatan domestik. Nah, kita lanjut dengan PNB. Ya. Kalau kita ingin mencari pendapatan nasional, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu nilai PNB-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru dikurangi dengan penyusutan. Akan didapatkan hasil yaitu berupa produk nasional neto. Kalau yang di pendapatan domestik itu akan dihasilkan produk domestik neto, sedangkan di PNB ini akan dihasilkan produk nasional neto. Baru dikurangi dengan pajak tidak langsung sehingga kita akan mendapatkan nilai dari pendapatan nasional. Nilai pendapatan nasional, saya ulang lagi, pendapatan nasional bisa kita peroleh apabila kita sudah mengetahui berapa PNB dikurangi dengan penyusutan akan menghasilkan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nih, mudah-mudahan kalian paham dengan ini. Nanti kalian pelajari lagi dengan istilah-istilah yang ada tadi, karena kalau kita terangkan satu persatu maka waktunya tidak cukup, ya. Kalian buka lagi bukunya tentang bagaimana PDB, ya, bagaimana itu PNB, dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dan juga pendapatan domestik. Nah, selamat belajar di rumah. Pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini karena nanti kita akan kembali bertemu pada pelajaran berikutnya, ya. Di sini ada suatu mutu bahwa apabila kita ingin mendapatkan suatu prestasi, bukanlah seberapa tinggi yang engkau capai, melainkan seberapa banyak yang didapat, atau yang dibagikan kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.